Ada sebuah aturan baru nih yang bakal berdampak ke jutaan orang di Indonesia. Dan ini bukan soal pekerjaan mereka loh, tapi soal apa yang bakal mereka pakai sehari-hari. Coba bayangin deh, angkanya itu 6,5 juta. Ya, sebanyak itulah pegawai pemerintah di seluruh Indonesia yang mulai tahun 2026 nanti harus ikut aturan berpakaian yang baru. Gede banget kan angkanya? Nah, pertanyaannya sekarang aturan seragam baru ini isinya apa sih? Apa cuma sekedar ganti baju aja? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang tertulis di dokumen resminya soal perubahan seragam ini? Nah, ini dia sumbernya. Jadi semua ini tuh dasarnya dari surat edaran resmi pemerintah. Dokumen inilah yang jadi katakanlah kitab sucinya gitu, buat standar seragam baru seluruh aparatur sipil negara. Jadi intinya apa? Gampang kok. Intinya, semua aparatur sipil negara, atau yang kita kenal sebagai ASN, bakal lebih sering pakai seragam batik korpri. Jadi nggak cuma buat acara-acara penting aja kayak dulu. Pasti banyak dari kita yang nanya-nanya, kenapa sih harus ada aturan ini sekarang? Nah, kita coba lihat apa alasan resmi di baliknya. Wow, ini menarik. Di dokumen resminya, frasa yang dipakai itu kuat banget, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Artinya, pemerintah ngelihat seragam ini tuh bukan cuma soal kain dan jahitan, tapi sebagai sebuah simbol. Simbol yang bisa menyatukan jutaan pegawainya dari Sabang sampai Merauke. Bisa dibilang, seragam ini jadi kayak representasi visual gitu loh. Jadi cerminan dari cita-cita kebangsaan yang lebih besar, yaitu persatuan di tengah-tengah keberagaman kita. Di dalam surat edarannya, ada juga istilah jiwa korsa. Ini tuh artinya semangat korps, atau gampangnya esprit de corps. Bayangin deh kayak semangat tim sepak bola. Rasa solidnya itu loh, rasa kebersamaannya yang kuat. Nah, tujuannya yaitu menumbuhkan semangat yang sama di antara jutaan abdi negara ini. Oke, kalau kita pecah lagi, ada 4 tujuan utama yang mau dicapai nih. Pertama, jelas untuk memperkuat identitas dan solidaritas. Kedua, mendorong kolaborasi antar ASN dan instansi. Ketiga, buat ningkatin budaya kerja dan citra institusi. Dan yang terakhir pastinya untuk membangun semangat bareng-bareng dalam melayani publik. Nah, ini nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu, terutama buat Anda para ASN yang lagi menyimak. Bagian praktisnya, jadi kapan aja sih seragam baru ini wajib dipakai? Oke, aturannya lumayan jelas ya. Jadi seragam batik korpri itu sekarang wajib dipakai setiap hari Kamis, terus setiap tanggal 17, waktu upacara Hari Besar Nasional, upacara HUT korpri, sampai acara-acara pelantikan atau rapat resmi. Cukup banyak ya? Tapi, ada satu hal lagi yang perlu dicatat. Aturan ini ternyata fleksibel juga. Maksudnya, setiap instansi pemerintah tuh boleh nambahin hari lain buat pakai batik korpri.